Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021, pemerintah Kota Malang memperingatinya dengan melakukan upacara pengibaran bendera. Diharapkan dengan momentum Hari Pahlawan, masyarakat dapat bersatu untuk mencegah persebaran COVID-19. Upacara peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Balai Kota Malang ini dipimpin oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Sementara peserta upacara selain Forkopimda juga diikuti oleh perwakilan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, ASN, dan Pramuka. Wali Kota Malang yang menyampaikan amanah dari Menteri Sosial bahwa dengan momen peringatan Hari Pahlawan 10 November, masyarakat Indonesia diharapkan dapat bersatu dalam memerangi virus COVID-19. Dengan bersatu, maka upaya pencegahan akan berjalan efektif. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dengan membangun bangsa Indonesia terus maju. Dalam upacara tersebut, wali kota yang didampingi Forkopimda memberikan bantuan kepada para legiun veteran di Kota Malang. Wali kota juga memberikan penghargaan kepada Ketua DPRD, Komandan Kodim 0833, Kapolresta Malang Kota, dan Kejari Kota Malang atas dedikasinya dalam mempercepat vaksinasi di Kota Malang. Kita sebetulnya upacara ini alhamdulillah pertama ya setelah PPKM itu kita menggelar acara 2 kali kalau tidak salah. Yang pertama 17-an kemarin ya, yang kedua hari ini. Harapan kami memang ini menginspirasi bagi kita semua sesuai dengan tema pahlawanku inspirasiku, bahwa kita berjuang ya. Kalau sekarang perjuangan kita adalah berjuang melawan COVID-19. Insya Allah kita akan menang kalau tadi diingatkan dalam sambutan Ibu Menteri Sosial, kalau bersatu ya. Indonesia merdeka juga karena persatuan. Sering saya sampaikan bahwa 45 itu tidak langsung tiba-tiba secara instan 45, 17 Agustus 45 itu. Tapi dilalui dengan pergolakan kebangkitan nasional 1908 ya, 1928 Sumpah Pemuda, baru tonggak ditanamkan dengan bahwa merdeka itu keharusan dan penjajahan harus dihapuskan, maka tanggal 17 Agustus 1945 kita ada kemerdekaan. Tidak begitu saja ya, kan masih ada rongrongan setelah itu. Inggris ingin menguasai, maka dengan gelora Bung Tomo yang hanya dipersenjatai ketika itu hanya ala kadarnya bambu runcing, tapi senjata yang paling hebat adalah semangat. Jadi semangat itulah yang harus menginspirasi kepada kita semua. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan sekaligus berempati terhadap musibah banjir bandang di Kota Batu, ratusan relawan dan warga masyarakat melaksanakan apel peringatan Hari Pahlawan tahun 2021. Selepas kegiatan apel, para peserta langsung melakukan pembersihan di beberapa kawasan terdampak banjir. Rabu 10 November 2021 bertempat di Rest Area Sidomulyo, Kota Batu. Apel dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2021 ini berlangsung sederhana dan khidmat di tengah pemulihan kondisi bencana banjir di Kota Batu. Apel Hari Pahlawan ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari para tenaga relawan dari berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, Gus Durian, warga masyarakat, dan para anggota Linmas. Kegiatan apel Hari Pahlawan ini dilaksanakan selain untuk menghormati jasa dan perjuangan para pahlawan, juga sebagai pendorong generasi muda dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, kebersamaan, dan gotong royong. Dalam apel Hari Pahlawan ini bertindak sebagai pimpinan apel Haris El Mahdi dari Gus Durian Kota Batu. Dengan menggunakan pakaian khas relawan dan tim SAR, para peserta apel mengikuti kegiatan dengan khidmat. Pada kegiatan apel juga dilaksanakan pembacaan puisi terkait dengan alam untuk mengingatkan kita semua bahwa alam harus kita lestarikan dan tidak boleh dirusak karena kita hidup berdampingan dengan alam. Menurut Haris El Mahdi mengungkapkan, tugas para generasi sekarang tidak lebih ringan dibandingkan generasi pendahulu, dan salah satunya menjadi pahlawan-pahlawan baru di berbagai bidang dalam rangka membangun bangsa. Salah satunya pahlawan lingkungan dengan menjaga, memelihara, dan melestarikan alam. Selepas kegiatan apel, para peserta langsung menuju kawasan terdampak untuk melakukan berbagai kegiatan pembersihan material sampah maupun perbaikan pada status tangga bencana. Pahlawan kan orang yang keluar dari dirinya, dia bisa hadir untuk memberi harapan.
untuk di Batu ini dalam kondisi hari ini kita harus menjadi manusia memberi harapan. Tidak justru memupus harapan. Jadi ketika ada bencana, tidak perlu saling caci maki, tidak perlu saling menyalahkan. Dan penting mencari solusi untuk memberi harapan-harapan baru agar tidak terjadi bencana lagi. Pak, melihat kondisi Kota Batu seperti sekarang ini gimana Pak ngelihatnya Pak? Kita mengalami namanya krisis ekologi ya. Krisis ekologi. Iya. Nah, krisis ekologi nanti ini akan berdampak pada krisis budaya. Ketika sumber alam sudah dihabisi, orang akan saling ribut, banyak merambah hutan dan sebagainya. Itu yang terjadi Mbak. Kita harus mulai hari ini merefleksikan ulang menjadi manusia Batu untuk menjaga lingkungan, terutama hutan, agar tidak terjadi lagi banjir yang besar. Tapi itu kan juga terkait kebijakan pemerintah juga Pak ya? Ya termasuk. Tapi kalau pemerintah sendirian kan nggak mungkin. Sinergitas sebenarnya. Rakyat juga harus ikut mendukung, mensupport. Sebagai warga Batu Pak, harapan terakhir seperti apa nih harapan ke depan Pak? Sebagai warga masyarakat Kota Batu? Kalau saya sih berharap pemerintah semua untuk bikin perda-perda yang pro lingkungan, tidak hanya pro investasi. Iwan Hikmawan melaporkan. Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, Forkompimda Kota Malang melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Dengan momen Hari Pahlawan diharapkan generasi bangsa dapat meneruskan perjuangan para pahlawan untuk memajukan bangsa Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan yang dilakukan oleh Forkopimda Kota Malang dilakukan dengan apel bersama dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Malang. Apel bersama atau ziarah ke Taman Makam Pahlawan ini dipimpin oleh Komandan Rindam 5 Brawijaya, Kolonel Infanteri Teddy Arifianto, dan diikuti oleh Forkopimda serta personil terbatas dari TNI Polri. Dalam apel tersebut, Komandan Rindam 5 Brawijaya meletakkan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan Suropati. Usai apel, juga dilakukan tabur bunga di makam para pahlawan di Taman Makam Suropati. Komandan Rindam 5 Brawijaya, Kolonel Teddy Arifianto mengatakan, dengan momen peringatan Hari Pahlawan, kita dapat mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Untuk itu, generasi muda bangsa diharapkan dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dengan membangun bangsa Indonesia. Kita mengetahui bahwasanya negara yang besar itu negara yang menghargai jasa-jasa pahlawan yang sudah membawa bangsa ini menjadi seperti sekarang ini. Sehingga kita wajib menghargai, menjunjung tinggi para jasa-jasanya yang ada di sini, sehingga jangan lupakan sejarah. Ada istilah jas merah, jangan lupakan sejarah. Mereka ini pelaku-pelaku sejarah yang dulu yang membawa negara kita seperti sekarang ini. Harapannya generasi penerus tetap melanjutkan apa yang menjadi cita-cita pendahulu kita. Supaya apa yang menjadi cita-cita negara kita aman, makmur, sejahtera itu akan tercapai. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Pahlawan tahun 2021, Wali Kota Batu dan jajaran Forkopimda, DPRD serta para veteran mengikuti kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Batu. Kegiatan ini untuk mengenang sekaligus berterima kasih kepada para pejuang atas jasa dan pengorbanan yang telah didharma baktikan untuk bangsa dan negara. Sebagai bentuk penghormatan dan membangkitkan semangat nasionalisme di dalam dada para generasi muda dan warga masyarakat, selepas kegiatan upacara Hari Pahlawan, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, anggota DPRD, Forkopimda dan Legiun Veteran Republik Indonesia melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga di Pusara Para Pahlawan Pejuang Bangsa. Tema Hari Pahlawan tahun 2021 adalah Pahlawanku Inspirasiku. Momentum Hari Pahlawan ini selain mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang mengusir penjajah dari bumi Indonesia, juga untuk menanamkan semangat dan jiwa kepahlawanan di dalam diri para generasi muda. Ziarah dan tabur bunga ini dipimpin oleh Kapolres Batu AKBP I Nyoman Yogi Hermawan yang ditandai dengan penghormatan dan mengeningkan cipta serta peletakan karangan bunga sebelum melaksanakan tabur bunga. Menurut Ketua LVRI Kota Batu menjelaskan, ziarah dan tabur bunga ini salah satunya untuk mengingatkan kita agar tidak melupakan perjuangan para pendahulu, dan kepada para generasi muda berharap untuk bisa meneladani dan melanjutkan perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa.
Di lokasi terlihat Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Kapolres Batu AKBP Nyoman Yogi Hermawan, Dandim 0818 Letkol Infantri Yusuf Dodi Sandra, Kajari Batu Dr. Supriyanto SHMH, Wakil Ketua DPRD Nur Rohman dan Heli Suyanto, serta Ketua LVRI Kota Batu Haji Handri beserta anggota melakukan ziarah dan tabur bunga di pusara para pahlawan pejuang bangsa. Ya. Alhamdulillah saat ini kita bisa berziarah dengan rombongan dengan wali kota dan pemuda. Ya. Yang saya hormati semua peserta upacara dan generasi penerus. Ya. Hikmah yang untuk generasi muda zaman sekarang, yang satu kalau petan dulu berjuang tanpa pamrih, dan sekarang generasi penerus itu meneruskan perjuangan cita-cita bangsa Indonesia, bapak-bapak yang pendahulu kita. Ya. Sekarang pejuang itu lebih berat daripada dulu masih diperebut penjajah. Ya. Kemerdekaan itu mudah, hidup ada mati. Ya. Sekarang banyak tantangan yang dihadapi oleh generasi penerus itu sangat berat sekali. Mudah-mudahan dari penerus bisa meneruskan perjuangan bapak-bapak, tentunya mengatasi kemiskinan, untuk pendidikan, pembangunan, dan COVID ini sudah mudah-mudahan tambah selesai. Jadi yang saya hormati, memang bangsa Indonesia bangsa yang besar dan harus kita menghormati para pahlawan pendahulu kita, dan generasi penerus itu harus memperjuangkan, mempertahankan. Lebih sulit sekali itu karena sekarang narkoba macam-macam itu yang gangguan yang merdeka. Iwan Hikmawan melaporkan. Memastikan tidak adanya kerusakan pada timbangan yang berdampak pada kerugian pedagang maupun konsumen, Dinas Perdagangan Kota Malang melakukan tera ulang terhadap timbangan milik pedagang di Kota Malang. Tera ulang dari Dinas Perdagangan Kota Malang kali ini berlangsung di Pasar Besar Kota Malang. Kegiatan tera ulang timbangan ini disambut antusias para pedagang atau pemilik timbangan. Pedagang atau pemilik timbangan memanfaatkan tera ulang dari Dinas Perdagangan Kota Malang untuk memperbaiki timbangan mereka yang rusak. Pedagang yang membawa timbangannya langsung dilayani oleh petugas tera ulang dari Dinas Perdagangan Kota dengan dilakukan perbaikan. Kepala Diskopindah Kota Malang mengatakan bahwa tera ulang ini bertujuan untuk memastikan bahwa timbangan milik warga atau pedagang tidak rusak dan sesuai dengan standar. Sehingga di saat konsumen membeli tidak terdapat kerugian yang dialami baik pedagang maupun konsumen. Tera ulang timbangan dari Dinas Perdagangan Kota Malang juga rutin dilakukan sebulan sekali dengan lokasi yang berbeda. Tera ulang ini dilakukan oleh unit pengelola terpadu UPT Metrologi yang ada di Diskopindah. Nah, tera ulang ini dilakukan secara teknis ya, itu mengkalibrasi timbangan-timbangan pedagang. Harapannya apa? Supaya timbangan-timbangan ini sesuai dengan standarnya. Sehingga pedagang kalau menjual apalagi yang satuan berat itu tepat, tidak dikurangi dan juga enggak terlalu berlebihan, tepat pada ukurannya. Nah, ini tidak hanya menjadi kewajiban dari pedagang untuk tera ulang, tetapi juga akhirnya bisa menguntungkan konsumen kan. Kalau tera ulangnya bagus, timbangannya bagus, konsumen mendapatkan berat yang mereka beli itu tepat. Jadi ada unsur perlindungan konsumennya di sini. Jangan dikatakan bahwa timbangan yang baru itu juga bagus. Kadang-kadang mereka itu secara kualitas juga nggak bagus. Sehingga kita lakukan ini tiap tahun secara rutin ke seluruh pasar, tidak hanya pasar. Pedagang-pedagang yang istilahnya peracangan di kampung-kampung itu kita datangi per kelurahan, kita lakukan kalibrasi timbangan itu, kita lakukan tera terhadap timbangan itu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pembersihan material banjir di kawasan terdampak terus dilakukan pada status tanggap bencana. Sebanyak 300 personil Forum Pengurangan Risiko Bencana atau PRB Jawa Timur diterjunkan mulai dari hari pertama banjir sampai tanggap bencana berakhir.
Upaya pembersihan material banjir dan perbaikan terus dilakukan oleh personil gabungan baik TNI, Polri, PUPR, warga masyarakat dan para relawan bencana yang datang tidak hanya dari Malang Raya tetapi juga dari Jawa Timur, terutama di kawasan terdampak agar kondisi bisa segera normal, terutama fungsi jalan, sungai, dan fasilitas umum lainnya. Di kawasan aliran sungai di wilayah Beru terlihat proses pembersihan dilakukan oleh personil dari Forum Pengurangan Resiko Bencana atau PRB Jawa Timur. Warga masyarakat dan Linmas yang difokuskan untuk pembersihan sampah kayu di lahan pertanian dan pinggir aliran sungai. Para personil dari Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur ini sudah sejak hari pertama banjir bandang melakukan tugas SAR dan lainnya sampai batas tangkap bencana dicabut oleh pemerintah atau berakhir. Menurut koordinator lapangan di pos bersama Forum PRB di Kota Batu, selain melakukan pencarian korban juga memberikan paket sembako dan santunan kepada korban bencana, serta terus bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk membantu pemulihan ekonomi warga masyarakat terdampak. Di lokasi kawasan Beru, pembersihan sampah kayu khususnya terus dilakukan oleh tim relawan bekerja sama dengan warga masyarakat dan juga Linmas, sehingga kondisi bisa segera kembali pulih dan aktivitas warga masyarakat bisa segera kembali normal, khususnya aktivitas para petani pemilik lahan yang terdampak langsung akibat banjir. Kemarin kita awal pada saat tanggap bencana, responsif emergency, kita juga membantu pencarian korban, itu dilakukan selama 3 hari, alhamdulillah sudah tuntas semua. Nah sekarang kita juga melakukan kegiatan pembersihan, mulai dari sungai, juga dari yang terdampak di rumah warga, itu juga kita lakukan. Sekaligus kita juga memberikan bantuan paket sembako dan santunan kepada keluarga korban yang terdampak banjir bandang yang ada di Batu. Untuk sementara ini Forum PRB yang sudah bergabung di pos bersama itu kurang lebih sekitar 360-an, tetapi kita bagi, kita sebar di beberapa titik sesuai dengan kemampuan yang ada di desa, itu biar kita atasi semua. Teman-teman relawan dari beberapa lembaga, karena di Forum PRB ini kita membawai dari lembaga kemanusiaan, ibaratnya pentaheliknya, mulai dari dunia usaha, juga pendidikan, dan semuanya itu harus bersinergi bersama, karena memang bencana adalah urusan kita bersama. Harapan ke depan yang terpenting kita harus terus bahu-membahu dan membantu, karena ini masih panjang sekali Renkon. Kita juga harus memahami pra bencana, pasca bencana sampai selesai, bagaimana kita juga memberikan sebuah pemulihan secara ekonomi kepada warga. Salah satunya juga kita memberikan sosialisasi, edukasi, bagaimana cara kita tetap harus bisa menjaga alam, biar alam ini tidak menjadi korban bencana lagi. Salah satunya kita tetap terus berintrospeksi diri, salah satunya juga kita bisa harus menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya dan tidak terjadi bencana banjir bandang lagi yang ada di Batu. Iwan Hikmawan melaporkan.